Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat menikmati anugerah ciptaannya hingga pada saat ini. Sebelum kami menyampaikan pemaparan materi di video presentasi kali ini, perkenalkan nama saya Sanya Panjaitan, saya bertugas sebagai moderator di video presentasi kali ini. Adapun nama anggota kelompok saya yakni Lastri Panggabean, Memo Harepa, Vio Simanjuntak, dan Chris Juner Hutapea. Di video presentasi kali ini kami akan memaparkan tugas mata kuliah kami yakni Statistik dan Penelitian yang dibimbing oleh Bapak Joan Berlin Damanik, yakni tentang analisa korelasi dengan korelasi produk momen dan korelasi Spearman. Baik, sebelum menyampaikan materi, kita mulai dengan pembukaan yang sudah saya bawakan tadi dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Saudara Lastri Panggabean. Yang menjadi daftar isi dalam materi kami yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga kesimpulan. Pendahuluan. Analisis korelasi merupakan salah satu metode statistik yang paling banyak digunakan untuk melaporkan hasil penelitian medis dan ilmiah. Tingkat korelasi diukur dengan statistik yang disebut koefisien korelasi. Arti dari koefisien korelasi adalah ukuran kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 hingga +1. Sebenarnya tidak terdapat perbedaan tujuan antara analisis korelasi menggunakan koefisien korelasi produk moment person dengan Spearman rank. Koefisien korelasi produk moment person adalah ukuran korelasi linear antara dua variabel kontinu atau minimal berskala data interval yang berdistribusi data normal. Dan koefisien Spearman rank adalah uji statistik yang menguji dua variabel yang berdata ordinal atau salah satu variabel berdata ordinal dan lainnya nominal maupun rasio. Tingkat hubungan dan kekuatan hubungan dapat kita lihat di dalam tabel, yaitu nilai korelasi atau R dari 0 sampai dengan 1 dengan tingkat hubungan dari tidak berkorelasi sampai dengan sangat tinggi. Permasalahan yaitu melakukan pencarian R dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan kedua macam analisis korelasi, yaitu korelasi produk moment person dengan korelasi Spearman rank. Hipotesis. Untuk soal dan pembahasan yang nomor 1 menggunakan korelasi produk moment person dengan hipotesis HO. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah motivasi dengan prestasi. HA. Terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah motivasi dengan prestasi. Untuk soal dan pembahasan nomor 2 menggunakan koefisien korelasi Spearman rank dengan hipotesis HO tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan berat badan. HA terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan berat badan. Untuk soal dan pembahasan nomor 3 menggunakan koefisien korelasi Spearman rank dengan hipotesis HO tidak terdapat hubungan yang signifikan antara biaya promosi dengan nilai penjualan. HA terdapat hubungan yang signifikan antara biaya promosi dengan nilai penjualan. Untuk selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Chris Juner Hutapea. Korelasi produk moment person. Seorang guru ingin mengetahui hubungan antara motivasi dengan prestasi anak didiknya. Berikut data yang telah dikumpulkan sebagai berikut. Hasil SPSS dapat kita lihat pada slide yang kami tampilkan. Correlation 1. Motivasi Person correlation. Bagian motivasi 1, prestasi 0,932. SIG 2 Thailand, bagian motivasi tidak ada, presentasi 0,000, sum of squares and
cross product bagian motivasi 1416,500, prestasi 1164,00, coverage bagian motivasi 157,389, prestasi 129,333, N bagian motivasi 10, prestasi 10. Kedua, prestasi. Percent correlation bagian motivasi 0,932, prestasi 1, SIG 2 talent bagian motivasi 0,000, prestasi tidak ada, sum of squares and cross product bagian motivasi 1164,000, prestasi 1102,000, coverage bagian motivasi 129,333, prestasi 122,44, N bagian motivasi 10, prestasi 10. Uji korelasi parsial dengan SPSS. Diketahui nilai N sama dengan 10. Dari tabel percent correlation menunjukkan nilai korelasi antara variabel motivasi dan prestasi. Dari output di atas diketahui nilai R hitung atau correlation sebesar 0,932 lebih besar R tabel 0,707 dan nilai significance 2 talent adalah 0,01 lebih kecil 0,05, maka dapat disimpulkan ada hubungan antara motivasi dengan prestasi. Distribusi nilai R tabel product moment dapat dilihat pada slide yang kami tampilkan. Keterangan. Nilai R tabel dilihat pada distribusi nilai R pada tabel product moment dengan signifikansi 5% pada DF8 atau rumusnya N kurang 2 sama dengan 10 kurang 2 sama dengan 8. Maka ditemukan nilai R tabel adalah 0,707. Selanjutnya, tabel output presentasi menunjukkan nilai korelasi antara variabel motivasi dan prestasi setelah memasukkan prestasi sebagai variabel kontrol ke dalam analisis. Dari tabel output di atas diketahui nilai R hitung atau correlation sebesar 0,932 lebih besar R tabel 0,707. Maka dapat disimpulkan ada hubungan antara motivasi dengan prestasi sebagai variabel kontrol. Nilai R tabel dilihat dari distribusi dengan signifikansi 5% pada DF7 atau N kurang K kurang 1 sama dengan 10 kurang 2 kurang 1 sama dengan 7. Keterangan K adalah jumlah variabel yang dihubungkan, maka ditemukan R tabel 0,754. Hipotesis HO tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah motivasi dengan prestasi. HA terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah motivasi dengan prestasi. Pengujian HO diterima jika R tabel lebih kecil sama dengan R hitung lebih kecil sama dengan tambah R tabel. HO ditolak jika R hitung lebih besar dari R tabel. Kesimpulan, R tabel 0,707 dan R hitung 0,932. Berarti R hitung lebih besar R tabel, artinya HO ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara jumlah motivasi dan prestasi. Saya akan menjelaskan untuk data yang berikutnya, yaitu data korelasi Spearman. Seorang tenaga kesehatan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan masyarakat di desanya. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Merumuskan hipotesis. HO tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan berat badan. HA terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan berat badan. Hasil SPSS. Spearman Rule untuk tinggi badan pada correlation coefficient pada tinggi badan yaitu 1,000, pada berat badan 0,933. Signifikansi atau detailnya pada tinggi badan tidak ada. Untuk berat badan 0,000. Untuk N-nya pada tinggi badan 9,
dan pada berat badan yaitu 9. Spearman Rho untuk berat badan, correlation coefficient untuk tinggi badannya 0,933, pada berat badan yaitu 1,000. Significance detailnya pada tinggi badan 0,00 dan pada berat badan tidak ada. Untuk N-nya pada tinggi badan yaitu 9 dan pada berat badan yaitu 9. Analisis korelasi. Hasil Rho-Spearman sama dengan hasil hitung yaitu 0,933 sama dengan 0,93. Artinya maka dikategorikan tabel interpretasi dan korelasi Rho-Spearman yaitu tinggi atau kuat. Uji signifikansi. Jika nilai signifikan lebih kecil 0,05 maka dapat disimpulkan dengan HO ditolak dan HA diterima, yaitu terdapat korelasi antara variabel tinggi badan dengan berat badan. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan HA ditolak dan HO diterima, yaitu tidak terdapat korelasi antara variabel tinggi badan dengan berat badan. Kesimpulan, dalam SPSS, untuk pengujian hipotesis pada korelasi Rho-Spearman bisa dilihat hasil output di atas dengan nilai signifikansi yaitu 0,01. Dapat disimpulkan karena signifikansi 0,01 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan dengan HO ditolak dan HA diterima, yaitu terdapat korelasi antara variabel tinggi badan dengan berat badan. Korelasi Spearman, yang mana seorang manajer ingin mengetahui apakah ada korelasi antara biaya promosi dengan nilai penjualan di tokonya, dapat kita lihat di dalam tabel berikut. Merumuskan hipotesis, yang mana HO tidak dapat ada hubungan yang signifikasi antara biaya promosi dengan nilai penjualan. HA terdapat hubungan yang signifikasi antara tinggi biaya promosi dengan nilai penjualan. Dapat kita lihat hasil SPSS, yang mana correlation coefficient biaya promosi 1,000 sedangkan correlation coefficient nilai penjualan 690, Sing 2 Thailand biaya promosi tidak ada dan Sing 2 Thailand di nilai penjualan 0,58 dan correlation coefficient nilai N untuk biaya promosi yaitu 8 dan correlation coefficient nilai N di nilai penjual juga 8. Dari output di atas diperoleh koefisien sebesar 0,690. Ini artinya tingkat kekuatan hubungan antara korelasi antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan adalah sebesar 0,690 atau cukup. Tingkat signifikasi di atas 5% atau 0,05. Angka koefisien korelasi berdasarkan output di atas adalah bernilai positif, yakni 0,690, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah. Melihat apakah hubungan yang terjadi antara signifikasi atau tidak berdasarkan output di atas, diperoleh nilai signifikasi atau Sing 2 Thailand sebesar 0,05, yang mana lebih besar dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikasi antara biaya promosi dengan nilai penjualan. Kesimpulan, dalam SPSS untuk pengujian hipotesis pada korelasi Rho-Spearman biasa dilihat hasil output di atas dengan nilai signifikasi 2 Thailand yaitu 0,058. Dapat disimpulkan karena signifikasi 0,058 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan dengan HO diterima dan HA ditolak, yaitu tidak terdapat korelasi antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Baik, dari hasil pemaparan materi yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi, di sini saya mendapatkan tugas lagi, yakni membaca kesimpulan. Kesimpulan yang kami peroleh dari penyampaian materi tersebut yakni analisis korelasi merupakan salah satu metode statistik yang paling banyak digunakan untuk melaporkan hasil penelitian medis dan ilmiah. Tingkat korelasi diukur dengan statistik yang disebut koefisien korelasi. Arti dari koefisien korelasi adalah ukuran kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 hingga +1.
Terdapat dua macam analisis korelasi yang sering digunakan. Kedua macam analisis korelasi tersebut yakni koefisien korelasi product moment percent dan rank Spearman. Pada saat korelasi produk moment didapat, R tabel sama dengan 0,707 dan R hitung sama dengan 0,932. Berarti R hitung lebih besar dari R tabel. Artinya HO-nya ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara jumlah motivasi dan prestasi. Dalam SPSS untuk pengujian hipotesis pada korelasi rank Spearman bisa dilihat hasil output di atas dengan nilai signifikansinya yaitu 0,01. Dapat disimpulkan karena signifikansi 0,01 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan dengan HO ditolak dan HA-nya diterima, yaitu terdapat korelasi antara variabel tinggi badan dengan berat badan. Dalam SPSS untuk pengujian hipotesis pada korelasi rank Spearman soal nomor 2 bisa dilihat hasil output di atas dengan nilai signifikansinya yakni 0,058 dan dapat disimpulkan karena signifikansinya 0,058 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan dengan HO diterima dan HO-nya ditolak. Maksudnya, terdapat korelasi antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Baik, selesai sudahlah hasil atau pemaparan presentasi atau video presentasi kali ini yang dibawakan oleh kelompok kami. Sebelum saya menutup video presentasi kali ini, saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Jalan-jalan pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Sekian hasil presentasi kita. Semoga bermanfaat. Saya Sanya Panjaitan, terima kasih. Bye-bye.